semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit X Guru kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X Guru channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal X Guru. Di konten Ramal X Guru kali ini saya akan kembali lagi untuk menjawab salah satu request yang sudah saya pilih dari banyak request yang sudah masuk. Jadi sebelum masuk di Ramal X Guru pada kesempatan hari ini, dan kira-kira siapa yang akan saya ramal di Ramal X Guru pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit X Guru channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan bisa ditonton oleh banyak kalangan. Jadi langsung saja, di episode kali ini saya akan meramalkan atau memprediksi bagaimana sosok yang sekiranya cocok untuk seorang Reza Rahardian. Nah, jadi ada yang request dan menanyakan kepada saya karena kemarin saya sempat menyinggung tentang asmara dari Reza Rahardian, dan request kali ini ingin supaya saya membaca atau juga memprediksi kira-kira sosok seperti apa dan karakter yang seperti apa yang cocok untuk seorang Reza Rahardian. Karena kita tahu Reza Rahardian ini sosok yang seperti apa ya, dia sudah mapan ya, kemudian karirnya bagus, kemudian juga dari segi usia sudah matang juga ya, tapi terlihat bahwa dia cukup jarang terlihat memiliki atau bisa dibilang seperti mempublish hubungannya dengan lawan jenisnya, atau bisa dibilang sosok pacar atau seperti apa, terlihat agak jarang. Nah, jadi saya akan mencoba untuk menjawab request yang sudah masuk ini. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Hari ini saya akan mengambil 3. Jadi sebelum saya ambil, saya akan mengajaknya terlebih dahulu. Sembari mengajak, saya mengingatkan pada teman-teman yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramal dari artis atau public figure tersebut, entah dari karirnya, keuangan, asmara, kesehatan, bisa. Jadi tulis saja, dan jangan lupa ya, itu harus jelas yang diramal tentang apanya. Apabila asmaranya, kamu juga memberikan namanya ya, nama kira-kira hubungannya dengan si A seperti apa, hubungan dengan si B seperti apa. Seperti Reza Rahardian ini ya, sosok yang kira-kira pantas atau terlihat cocok untuk dia seperti apa. Dan buat kalian yang ingin konsultasi secara langsung tentang permasalahan kalian, baik karir, keuangan, kesehatan, dan juga asmara, bisa langsung saja hubungi saya di Instagram @aditx_xguru. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku, jadi berbayar. Oke, sudah cukup. Saya akan mengambil kartu yang pertama. Kita akan meraba-raba seperti apa sih sosok yang cocok untuk Reza Rahardian. Ya, ini dia kartu yang pertama. Wow, di kartu yang pertama ini cukup menarik ya. Jadi di sini terlihat putri yang duduk di atas kursi ya. Kemudian juga di sini terlihat sedang memakai mahkota, kemudian membawa tongkat seperti ini ya. Dan di sini saya melambangkan bahwa sosok yang terlintas di pikiran saya atau dari kartu ini ya, mengarah kepada seorang wanita yang terlihat lebih muda dari Reza Rahardian. Dan di sini juga saya melihat bahwa sosok ini juga hampir bisa dianggap sepantaran atau bisa dibilang bukan sepantaran dari usianya ya. Jadi saya tadi mengatakan terlihat di bawahnya atau bisa sepantaran ya. Jadi kalau misalkan lebih tua dari seorang Reza, itu sepertinya tidak terlihat di sini ya. Jadi sosok yang terlihat cukup cocok untuk Reza adalah sosok yang di bawah usia dari Reza Rahardian ya. Bisa dibilang
dari segi kedewasaannya juga Reza akan lebih dewasa. Kemudian di sini juga saya melihat sosok ini adalah sosok yang lebih muda dari Reza. Kemudian di sini juga saya terlintas di pikiran saya, ini adalah sosok yang juga bisa dibilang selevel dengan Reza. Selevelnya dalam arti seperti ini ya, dari pekerjaan atau dari karir itu sepertinya tidak jauh dari karir Reza Rahardian saat ini. Jadi sosok ini sosok yang mungkin bisa dibilang juga seorang public figure. Tapi ya di sini saya masih belum bisa mengatakan lebih jauh lagi. Jadi karena kita akan mencoba untuk membuka kartu yang kedua supaya menyambungkannya itu lebih enak. Kartu yang kedua, ya ini dia kartu yang kedua, ini dia. Oke, di sini saya melihat sosok ini sebenarnya bukan orang jauh dari Reza Rahardian. Saya melihat di sini sosok wanita ini sebenarnya sudah cukup dekat dengan Reza, kemudian juga sudah saling mengenal satu sama lain. Jadi terlihat bahwa mereka sebenarnya sudah ada kontak atau bisa dibilang komunikasi mereka baik. Kemudian juga di sini saya melihat sebenarnya Reza sudah memiliki feeling, kemudian juga memiliki perasaan yang bisa dibilang, wah ini sepertinya cocok untuk saya, tapi masih belum bisa menjalani hubungan yang mungkin saat ini bisa dibilang seperti pacaran atau yang lain sebagainya. Karena seperti yang saya bilang dulu, Reza saat ini lebih condong untuk memikirkan karirnya terlebih dahulu. Dan di sini juga saya melihat sosok Reza Rahardian adalah sosok yang tertutup atau privasinya yang sangat ketat ya. Jadi dia sangat menjaga privasinya. Jadi apapun yang menjadi privasi dia, kehidupan pribadi dia, jadi dia seperti menutupi, tidak ingin dipublish secara terang-terangan atau secara belak-belakan. Itu sepertinya tidak untuk Reza. Jadi karakter Reza ini sangat tertutup. Jadi untuk teman-teman yang kira-kira menerka-nerka, sepertinya harus agak bersabar lagi untuk melihat seorang Reza Rahardian menjatuhkan pilihannya kepada siapa. Dan lanjut, kita akan mengambil kartu yang ketiga. Ya, ini dia kartu yang ketiga. Di kartu yang ketiga ini saya melihat sosok ideal untuk Reza Rahardian adalah sosok yang juga bisa mengerti dan juga bisa memahami karakter dan juga isi hati dari Reza. Karena saya melihat di sini Reza sendiri adalah sosok yang cukup pendiam ya. Meskipun ya entah kalau dengan orang lain atau dengan keluarganya itu seperti apa, saya tidak tahu. Tapi di sini saya lebih mengambil kesimpulan bahwa Reza bukan sosok yang bisa kemudian belak-belakan. Itu tidak. Dari kartu yang kedua tadi saya mengatakan bahwa sosok Reza Rahardian adalah sosok yang tertutup. Jadi sifatnya yang tertutup tersebut itu juga harus dibarengi dengan sosok yang bisa mengerti tentang keadaannya, mengerti tentang perasaannya yang mungkin saat ini sedang dia rasakan seperti apa. Jadi sama-sama bisa memahami satu sama lain. Reza sendiri karakternya dewasa, maskulin, kemudian juga dia memiliki aura atau bisa dibilang karakternya dia itu sangat kuat. Kemudian dia juga terlihat bisa memberikan kasih sayang selayaknya orang yang lebih tua, bisa dibilang seperti seorang kakak kepada adiknya. Jadi misalkan dia memiliki pasangan yang jauh berada di bawah usianya, dia itu bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan perhatian yang terlihat
lebih wah dari hanya sebatas seorang pacar ya. Jadi karakter Reza ini bisa dibilang sosok yang pendiam ya. Kemudian juga dari sosok pendiam ini harus bisa dibarengi sosok yang bisa mengerti dia ya. Jadi diamnya seorang Reza itu bisa dipahami tanpa Reza sendiri harus bisa mengatakan saya sedang seperti ini, saya sedang seperti ini ya. Jadi sosok yang bisa mendampingi Reza bisa dibilang sosok tersebut adalah yang bisa sangat peka dengan apa yang dirasakan seorang Reza. Cukup bisa saling mengisi satu sama lain saat Reza diam. Sosok yang ini ya, meskipun mungkin terlihat lebih muda, tapi dia bisa mengerti keadaan dan juga bisa mengerti harus seperti apa. Jadi di sosok Reza sendiri terlihat kedewasaannya, terlihat dia bisa ngomong, ibarat kata kalau bahasa Jawanya. Dia bisa ngomong, dia bisa memberikan kasih sayang yang cukup luar biasa dan juga terlihat lebih dari sebatas seorang kekasih atau seorang pacar ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari kartu yang pertama tadi, kartu yang pertama, kartu yang kedua, dan kartu yang ketiga. Jadi apabila ada yang menanyakan seperti apa sih sosok ideal untuk Reza Rahardian, dia akan lebih muda dari Reza, entah dari usia atau pemikirannya ya. Jadi Reza itu benar-benar berada di atas, benar-benar bisa memberikan kedewasaan dan juga pemikirannya yang bisa mengarahkan pasangannya itu seperti apa. Dan dari sosok Reza yang condong pendiam, sosok pasangan ini terlihat bisa memperhatikan dan juga bisa peka dengan apa yang dirasakan Reza, meskipun Reza sendiri hanya diam atau tidak terlalu banyak bicara. Dan di kartu yang ketiga saya mengatakan bahwa ini adalah kombinasi yang pas sosok Reza yang seperti ini dan karakter wanita yang bisa menjadi pasangan Reza itu adalah sosok yang terlihat lebih muda, terlihat ini bisa dibilang memang Reza harus bisa mengemong atau bisa memberikan arahan yang tepat untuk pasangannya. Jadi sosok ini terlihat sebenarnya sudah ada, tapi Reza sendiri terlihat masih menutupi, masih belum bisa untuk mengungkapkan. Tapi Reza sendiri sudah terlihat memberikan sinyal positif terhadap calon pasangannya tersebut. Jadi sudah ada calon-calonnya, itu sudah ada. Karena seperti yang pernah dibaca oleh para pemirsa tentunya atau netizen, Reza itu sempat digosipkan dengan si A, dengan si B, dengan si C. Pokoknya setiap lawan mainnya dia itu terlihat memiliki karakter dan juga terlihat pas, terlihat dijodohkan kepada Reza. Jadi lawan mainnya itu terlihat pas saat dia bermain film dengan Reza, kemudian terlihat cocok, kemudian dijodohkan seperti ini ya. Mungkin salah satu dari mereka adalah sosok yang mungkin bisa menjadi calon dari Reza Rahardian. Entah itu siapa, kita masih belum tahu. Tapi dari yang saya ucapkan tadi, kurang lebihnya adalah sosok yang sudah dikenal Reza, sosok yang sudah cukup lama mereka saling kenal, kemudian juga terlihat bahwa Reza akan lebih dewasa dari usia ataupun dari pemikiran. Kemudian juga dari karakter Reza sendiri yang pendiam, sosok ini sosok yang bisa memahami Reza. Dari diamnya Reza, dia itu bisa mengetahui dan bisa memahami. Dan untuk Reza sendiri adalah sosok yang privasinya sangat ketat, sangat tidak ingin diganggu gugat ibarat kata. Jadi apabila ini urusan pribadi, Reza akan terlihat sangat protek, sehingga kita sendiri juga, mungkin para netizen, fans-fansnya Reza juga, atau bahkan orang terdekatnya, teman-temannya masih terlihat kebingungan, kira-kira siapa sih? Tapi kita tunggu saja, biar waktu yang menjawab. Pokoknya doakan saja yang terbaik untuk Reza Rahardian.
semoga baik dari karirnya, baik dari asmaranya itu sangat positif. Kemudian juga apapun yang saya ucapkan semoga bisa diambil sisi positifnya. Apabila ada yang negatif dibuang saja, dan apabila ada kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud saya untuk menggurui atau mendahului kehendak Tuhan, itu tidak, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.